Di tutorial sebelumnya kita sudah membuat file index HTML dan style.css. Sekarang kita akan mengetikkan struktur dasar dari layoutnya menggunakan tag div tag HTML. Kita lihat di mockupnya. Di sini ada div class wrapper, jadi kita akan mengetikkan pastikan di dalam tag body. Setelah di membuka dan menutup. Jadi di sini kita mengetikkan manual seperti ini, div class wrapper untuk pembungkus konten. Kita beri komentar di HTML. Komentar ini tidak akan ditampilkan. Jadi fungsi komentar ini untuk memberi tanda akhir dari setiap tag. Komentar ini sangat dibutuhkan, sangat penting atau sangat berguna ketika kita mengetikkan banyak kode-kode. Oke, seperti ini. Lalu di dalam wrapper kita header, di sini div class header ya. Jadi kita mengetikkan kembali class header, div class header. Oke. Di sini div class header. Jadi kita bisa mengetikkan di sini ini bagian header sebagai penanda saja. Lalu beri komentar di sini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ketika saya mengetikkan seperti ini langsung saya menggunakan plugin Emmet hanya untuk mempercepat pekerjaan. Jadi untuk pemula sekali di penulisan kode HTML dan CSS sangat tidak disarankan menggunakan plugin ini, jadi harus mengetik secara manual. Oke, jadi Anda harus mengetik secara manual seperti div class header lalu ditutup. Oke, dan ini adalah bagian yang akan ditampilkan di browser. Oke, sementara yang ini komentar tidak ditampilkan. Oke, selanjutnya div id menu untuk menu. Silahkan mengetikkan seperti ini, div id menu. Ini menu. Lalu beri komentar, ini bagian menu, ini akhir tag menu maksudnya. Lalu kita lihat lagi mockupnya. Di sini ada sidebar menggunakan class. Oke, jadi kita mengetikkan div class sidebar. Div class sidebar. Lalu kita tulis seperti ini bagian sidebar.
Teks ini maksudnya sebagai penanda awal saja, nanti bakal kita hapus. Lalu content area, div id content area. Div id content area. Lalu terakhir footer, bagian footer ya, menggunakan id, div id footer. Div id footer. Oke. Simpan dengan Ctrl S, kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada teksnya, tapi tidak memiliki style ya, karena belum mengetikkan kode-kode CSS-nya. Sekarang untuk memastikan CSS sudah terkoneksi dengan file index.html, kita coba dengan memberikan background di body background, kita kasih orange. Ctrl S untuk menyimpan, kita refresh. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita membutuhkan kode reset CSS ya. Kode reset CSS saya mencarinya di Google. Google. CSS reset code. Oke, dari majorweb.com. Jadi kita ketikkan dari sini sebelum body. Sini kita lampirkan juga milik webnya, milik codingnya. Langsung kita salin atau copy. Kita pastekan di sini. Untuk font size dan font kita tidak perlu saat ini, jadi kita hapus lalu save. Kita lihat perubahannya, kita close dulu yang ini. Oke, sekarang sudah ada di sisi, sudah menepi ya. Kenapa harus pakai reset code? Karena setiap browser memiliki tag atau pemanggil yang berbeda, seperti di Internet Explorer terutama. Jadi fungsi ini untuk mereset. Jadi kode-kode yang kita ketikkan nantinya di CSS itu akan berjalan sempurna. Pengetikan awal kita targetnya adalah bagian body, tag body ini. Kita akan memberikan background, font family,
dan ukuran fontnya kita ketik seperti ini. Body, background, warnanya biru langit, saya ketikkan langsung dengan sky blue. Lalu font family, Sida Grande, Grand, dan Verdana. Untuk font size-nya adalah 14 ya. Untuk font size-nya kita beri nilai 14 pixel. Simpan. Kita lihat perubahannya. Oke, sudah berubah. Fontnya pun sudah berubah ya. Selanjutnya target kita adalah wrapper. Oke, kita copy class wrapper. Class ditandai dengan tanda titik atau dot jika ID menggunakan tanda pagar seperti ini. Oke, class wrapper, lalu perintahnya, nilainya di sini. Lebarnya adalah width seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, 960 pixel. Lalu height, tingginya auto atau otomatis. Margin auto. Margin auto ini untuk memposisikan wrapper ini ada di posisi center atau tengah. Lalu background abu-abu tua ya. Hex kodenya seperti ini, C0 C0 C0. Yang terakhir kita memberikan border di sekeliling wrapper. Border 2 pixel solid, lalu warna ini coklat atau kuning tua 93100. Simpan. Kita lihat perubahannya. Oke, ini sudah di tengah ya. Coba kita hapus marginnya. Ctrl S, kita lihat perbedaannya. Nah, maksudnya margin di sini untuk margin auto dengan nilai auto untuk memposisikan wrapper ada di tengah. Kita undo untuk kembalikan. Yes, jadi semua konten ada di tengah. Target selanjutnya adalah bagian header dengan class. Copy class header. Oke, titik header, lalu tanda kurung buka kurung tutup. Di sana kita berikan nilai dari header. Lebarnya sama, width 960 pixel, lalu tinggi height 150 pixel. Kita beri background sebagai penanda saja karena kita akan menggunakan gambar nantinya. Background orange ya, orange. Terakhir kita beri margin dengan auto. Oke, file save atau Ctrl S.
Oke, di sini sudah ada perubahan ya. Ini nanti kita hapus teks yang ini juga ini sebagai penanda saja. Lalu sekarang kita ke bagian menu. Menu di sini menggunakan ID, kita copy ID menggunakan tanda pagar. Oke. Lalu tanda kurung buka, beri nilainya. Lebarnya sama, width 960 pixel. Lalu tinggi 20 pixel. Background hitam. Hitam itu berarti kosong ya, 000000. Kita lihat perubahannya ya. Oh, belum di save, sorry. Kita save dulu. Oke, sudah ada ya, sudah ada perubahan. Ini bagian menu, teks yang tidak terlihat. Jika diperhatikan, teks ini terlalu mepet, jadi kita memberikan nilai padding. Padding 10 pixel. Oke, kita lihat perubahannya. Kita lihat perubahannya. Oke, di sini sudah ada jarak, sudah nyaman dilihat. Tapi jika diperhatikan di sebelah kanan ini lebih, karena kita memberikan nilai padding 10 pixel. 10 berarti kiri kanan, 10 tambah 10 20, jadi lebar harus kita kurangi, berarti 960 diambil 20 berarti 940. Simpan. Oke, sudah pas ya. Untuk warna teksnya adalah putih ya. Kita beri nilai color putih. FFF. Oke, kode ini. Simpan. Ctrl S. Oke, ini sudah terlihat ya. Lalu kita beri font size, ukuran font 18 pixel, font size 18 pixel. Ctrl S untuk menyimpan. Oke, ada ya. Kita lihat hasilnya di sini, hasil akhirnya di sini ada border atas, border bawah. Jadi kita memberikan nilai border top untuk atas dan border bottom untuk bawah dengan warna ini. Kita copy warna ini atau kita copy semua dulu. Ini nilai ini, jadi kita memberikan border atas, border top, paste, lalu border bawah, border bottom, Ctrl S untuk menyimpan. Oke, sudah ada border.
Target selanjutnya adalah bagian sidebar. Sidebar menggunakan kelas. Tik sidebar, lalu tanda seperti ini, berikan nilai. Lebarnya 250 pixel, width tingginya auto, high. Oke, warnanya abu-abu, background ada. Untuk background kita kasih abu-abu, saya kosong. Float, kita beri nilai float agar posisi sidebar ada di sebelah kiri, float left. Untuk content area nanti kita beri nilai float right. Lalu kita lihat hasil akhir. Di sini ada border ya, penambahan border di kanan. Jadi kita beri nilai border right, nilainya sama seperti ini. Jadi kita copy, Ctrl S untuk menyimpan. Oke, sudah ada. Jadi kenapa masih begini? Karena nilainya auto mengikuti konten. Kita coba fix ya, fix height, tinggi yang tetap. Kita beri sampel itu 300 pixel. Nanti kita bikin auto kembali. Oke, berantakan, nanti kita perbaiki. Sekarang target kita adalah konten area. Lebar dari konten area berarti 960 pixel diambil ini, 250 pixel diambil sidebar. Konten area menggunakan ID. Oke, jadi kita menggunakan tanda pagar. Width-nya, lebarnya 710 pixel. Height-nya kita samakan, fix dulu, nanti kita bikin auto. Height 300 pixel. Nilai float untuk memposisikan sebelah kanan right. Ctrl S untuk menyimpan. Oke, sudah ada perubahan. Untuk konten area kita membutuhkan padding ya, karena ini ada teks yang banyak. Kita beri nilai padding 10 pixel. Ctrl S, kita lihat perubahan. Refresh, kita kurangi nilai ini jadi kurang lebih. Oke, sekarang tadi lebih ya, jadi posisinya sudah benar seperti ini. Oke. Lalu target kita bagian puter. Oke.
menggunakan ID. Which saya rasa tidak perlu, tetap ada pembagian. Jadi height langsung, height-nya 75 pixel, teksnya hitam ya, color, warna teksnya hitam, berarti oke. Ctrl S untuk menyimpan. Oke, berantakan. Jadi kenapa begini, kita perlu memberikan nilai clear dari plot sidebar dan content area. Untuk tinggi kita menggunakan 75 pixel, lalu memberikan nilai clear both. Clear ini maksudnya untuk membersihkan nilai float yang dari atas ini nih. Ctrl S untuk menyimpan. Oke, sudah ada. Kita beri warna supaya jelas. Background abu ya, abu tua. Ctrl S. Oke, sudah ada ya. Lalu kita memberikan border ya, border atas, border top, nilainya sama seperti ini. Border top, Ctrl S. Oke. Ini ada problem, nanti kita bisa kecilkan. Saat ini masalah masih fix ya, fix height. Kalau auto dia akan nempel. Kita kurangi di sini menjadi 200. Ctrl S. Masih sama, sudah tidak masalah ya. Nanti kita akan rapikan. Untuk tahap ini cukup, kita lanjutkan di tahap berikutnya. Terima kasih.